Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Kadir dengan NIM 23051665051. Di sini saya ingin menampilkan video micro teaching saya yang kedua dengan materi mengapa pentingnya belajar ilmu sejarah, dan metode yang saya gunakan itu adalah ceramah dan studi kasus dengan pembagian 3 kelompok yang ada di dalam kelas. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Pada Azida, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Azida. Di sini saya mau nanya dulu, hari ini ada yang nggak hadir nggak? Teman-teman kalian? Ada Pak. Betul, siapa tuh yang nggak hadir? Dia sakit Pak. Oh, Lydia sama kami ya? Gimana Pak? Kalau Farhan gimana statusnya, kenapa tidak hadir? Oh, tidak ada kabar ya? Semoga di pertemuan selanjutnya mereka bisa hadir ya di pelajaran ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materi utama, saya ingin nanya nih, kalian ada yang punya pengalaman buruk nggak di hidupnya? Misalnya, saya pribadi, saya pernah jatuh dari sepeda sewaktu saya kecil. Kemudian saya belajar agar saya lebih hati-hati lagi ke depannya. Nah, untuk anak-anak saya di sini, kira-kira ada yang punya pengalaman seperti itu nggak? Ada Pak. Oke. Jadi setelah kalian mendapatkan pengalaman buruk itu, kira-kira kalian bisa belajar nggak dari pengalaman buruk itu? Bisa. Oke, sangat baik. Itu secara tidak langsung kalian sudah belajar ilmu sejarah. Oke. Jadi di sini saya ingin masuk ke materi inti, yaitu mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama itu ada sejarah sebagai guru kehidupan. Jadi sejarah bukan hanya menghafal tahun dan nama peristiwa, tetapi sejarah juga bisa dianggap sebagai guru kehidupan. Kemudian dari cerita masa lalu kita bisa melihat bagaimana orang-orang dulu dalam menghadapi berbagai masalah, baik yang berhasil maupun yang gagal. Kemudian dengan belajar sejarah, kita jadi lebih bijak dalam berpikir dan bertindak. Misalnya, jika dulu terjadi konflik karena suatu perpecahan, kemudian kita pun bisa belajar untuk lebih menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Dan juga sejarah membantu kita memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki akibat, sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada anak-anak sekalian. Kira-kira kenapa sih kita perlu belajar dari kesalahan yang ada di masa lalu? Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama Pak. Oke, benar sekali jawaban Junita. Boleh dikasih tepuk tangan? Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah sebagai jati diri. Jadi di sini sejarah juga membantu kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dengan belajar sejarah, kita bisa mengetahui asal-usul keluarga, budaya, dan bangsa kita. Dan hal ini juga sangat penting agar kita tidak kehilangan identitas kita sebagai bangsa, keluarga, negara Indonesia. Jika kita tidak mengenal sejarah, kita bisa menjadi seperti orang-orang yang tidak tahu asal-usulnya. Kita bisa mudah terpengaruh oleh budaya luar tanpa memahami nilai-nilai yang kita miliki sendiri. Akibatnya, kita bisa kehilangan rasa bangga terhadap budaya dan bangsa kita sendiri. Kemudian, di sini saya ingin bertanya lagi, apa yang terjadi ketika kita tidak mengetahui asal-usul kita sendiri? Siapa yang mau jawab? Oke, yang mau jawab boleh angkat tangan. Oh, boleh ambil? Kita bisa tertular budaya-budaya dari luar Pak. Oh, betul
betul sekali jawabannya Anggun, seperti yang tadi saya sampaikan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Anggun. Kemudian penyampaian yang terakhir itu ada sejarah sebagai bekal masa depan kita. Sejarah tidak hanya membahas masa lalu, tetapi juga sangat berguna untuk masa depan. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah hasil-hasil dari peristiwa di masa lalu. Dari sejarah kita bisa melihat pola-pola kejadian seperti bagaimana manusia menghadapi bencana, konflik, ataupun perubahan sosial. Dari situ kita bisa belajar cara yang lebih baik untuk menghadapi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Dan kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga bisa merencanakan langkah ke depan dengan lebih matang dan penuh pertimbangan. Ya, sebelum masuk ke penugasan, saya ingin bertanya nih untuk yang terakhir kalinya, kenapa sih sejarah itu perlu sebagai bekal masa depan kita nanti? Kira-kira siapa yang mau jawab? Oke, yang mau jawab boleh angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, saya tunjuk ya satu orang. Mungkin Diandra boleh menjawab. Sejarah membantu kita di masa depan karena sejarah itu seperti cermin masa lalu, Pak, untuk menghindari kesalahan yang sama seperti yang dijelaskan di kita tadi. Terus juga memberikan inspirasi dari keberhasilan yang lalu seperti itu. Oke, sangat benar sekali ya jawaban Diandra. Boleh dikasih tepuk tangan untuk Diandra. Oke, kemudian itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Kita masuk ke dalam penugasan. Di sini saya memberikan tugas kelompok yang mungkin kalau di PPT kurang jelas bisa dibaca di sini nanti. Di sini saya ingin membagi kelompok menjadi 3 kelompok saja. Bisa berhitung 1 sampai 3 dari Alvina. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sekarang bisa kembali ke kelompoknya tadi. Mungkin tadi kalau lewat hitungan bisa langsung nimbrung aja ke yang kurang kelompoknya. Tiga satu. Oke, anak-anak sudah ketemu semua dengan teman satu kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 ada di mana? Oke. Ini ya penugasannya kelompok 1. Kelompok 2 ada di Sini, Pak. ini ya. Kelompok 3 yang ini ya. Ini ya penugasannya. Jadi di situ ada 2 soal yang saya berikan untuk studi kasusnya. Yang pertama itu ada pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, jelaskan satu pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang ada di sekolah kalian saat ini. Oke, nanti pada saat di akhir setiap kelompok dapat memberikan perwakilan 1 atau 2 orang, atau kalau mau maju semua juga boleh. Waktu pengerjaannya hanya 3 sampai 4 menit, tapi nanti kalau memang belum selesai ada tambahan waktunya. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Pak. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Oh iya, Zida boleh dibantu teman-temannya dalam diskusi? Bisa mendekat. Jangan jauh-jauh dong.
juga sebenarnya. Bapak mau tanya. Oh iya. Kalau saya nggak kerjain, bisa nggak tulis namanya Pak? Oh bisa, kami nanti ada objek nilainya, tapi diusahakan semuanya boleh mengerjakan ya, saling bantu membantu teman agar mendapatkan nilai. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Kelompok 3, apakah ada kesalahan atau kesulitan? Kerjain ya. Semangat. Oh boleh, boleh silakan. Jawabannya tidak perlu panjang berlebihan, yang penting jelas sesuai soalnya. Oh, Andika kelompoknya di mana? Oh, ada sini Andika, jangan ganggu kelompok lain ya. Andika nggak boleh ganggu kelompok lain. Kalau sibuk tidak berpenting. Oke. Jangan belajar. Semangat belajar. Ya kan bisa. Jelek kan? Belum. Masih ada 2 menit ya. Ayo nanti kalau ada yang sudah boleh ditunggu ya teman-temannya, biar majunya nanti bareng. Bapak kami sudah selesai. Oh, ini kelompok 2 ya? Iya Pak. Wah sangat baik ya kelompok 2 kinerja kelompoknya. Mungkin bisa menunggu teman-temannya sebentar ya agar mungkin majunya bersama. Oke Pak, siap. Kelompok 3 dan 1 bisa dicontoh ya kerjasamanya kelompok 2 karena mereka sudah selesai dengan baik karena diskusi mereka sangat aktif tadi saya lihat. Jadi bisa dicontoh ya. Pak Anggur liatin saya Pak. Pak saya liatin Oh. Baik. Anggun nggak boleh nyantek kelompok lain ya, kerjain sendiri. kurang jauh. Kelompoknya nggak asik ngomong Pak Ikan, tapi ada dia masih. Oh, ini fokus kerjakan, jangan ke kelompok lain, nggak boleh kita. Pak Ikan udah. Dibantu terus ke diskusi. Ya, bagus. Yang nulis ada orang itu Pak. Tahu Oke, saya hitung 10 detik ke belakang ya. Kayaknya sudah mau habis. 10, 9, 8, 7. Oh ya, kalau saya lihat sepertinya kelompok ini ada sedikit masalah ya saat mengerjakan. Oke. Mungkin yang nomor 2 itu ya. Jadi nomor 2 ini jelaskan satu pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dan dikaitkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi dari poin pertama kan nih kelompok 1 sudah dapat jawabannya nih kan. Ini dia poinnya. Kalau di sekolah ini bisa dikaitkan dengan hal apa seperti itu. Misalnya seperti kalian sekarang ini kan kerja kelompok. Jadi ini juga sangat penting saat kerja kelompok. Kelompok 3 apakah yang dibingungkan ada sudah? Sangat bagus ya. Oke, sepertinya sambil menunggu kelompok 1
masih mengerjakan untuk mempersingkat waktu, boleh kelompok 2 terlebih dahulu yang maju memberikan perwakilan satu atau 2 orang. Atau kalau mau semuanya juga apa? Kita aja. Oke. Oke, anak-anak bisa lihat formatnya sebentar di depan. Ingin mempresentasikan hasil diskusi studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yang pertama itu ada pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dari peristiwa Sumpah Pemuda, saya dan kelompok mengambil pembelajaran kita itu harus bersatu demi meraih kemenangan. Terus yang kedua, pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda dan dikaitkan kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah. Dari peristiwa Sumpah Pemuda kita harus semangat belajar untuk meraih cita-cita. Itu Pak. Mungkin kelompok 1 apakah sudah? Sudah Pak. Oke, kelompok 1 boleh maju memberikan perwakilan. Mungkin bisa 1 atau 2 orang saja. Saya Pak. Ya boleh, nanti deh. Oke teman-teman jangan sibuk sendiri ya, boleh lihat perwakilan dari kelompok 1 ingin maju. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban kami. Jadi jawaban nomor 1, pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, yaitu pelajaran yang dapat kami ambil adalah persatuan yang kuat dan membantu perjuangan dalam setiap situasi, untuk misalnya lomba atau kerja kelompok. Sedangkan untuk jawaban nomor 2, kami menjawab dari pertanyaan, jelaskan satu pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dan dikaitkan ke kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, yaitu bekerja sama tanpa membedakan teman dari suku maupun agama, supaya tujuan yang digapai tidak gagal karena perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang. Begitu Pak dan teman-teman. Sangat bagus ya penjelasan dari kelompok 1. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya Zida. Sama Pak. Terima kasih juga kelompok 1. Mungkin kelompok terakhir ada kelompok 3 ya. Oke, boleh memberikan satu perwakilan. Siapa itu? Jadi kami dari kelompok 3 memiliki kesimpulan. Yang pertama, pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut? Kami mendiskusikannya dan mendapatkan hasil. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya persatuan dan kesatuan meskipun berbeda-beda. Kemudian yang kedua, jelaskan satu pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dan dikaitkan ke kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan dan sekolah. Contohnya, belajar menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan teman tanpa membeda-bedakan. Baik, itu saja dari kelompok 3. Sangat baik ya. Kelompok terakhir boleh dikasih aplaus juga. Oke, mungkin sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin satu murid memberikan kesimpulan singkat saja. Oke, secara singkat kesimpulannya. Mungkin di sini saya tunjuk saja untuk mempersingkat waktu. Boleh Azida memberikan. Tetap di kursi saja, tidak usah maju. Pembelajaran hari ini apa yang didapat? Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini Pak, saya dapat menyimpulkan bahwa sejarah itu penting Pak. Sejarah itu penting untuk dalam hidup kita, karena dalam sejarah itu kita bisa menemukan jati diri, dapat mengumpulkan bekal untuk menghadapi masa depan dan ilmu yang bermanfaat Bapak. Oke, sangat bagus ya kesimpulan dari Azida ini. Bisa dikasih tangan sekali lagi. Mungkin dengan berakhirnya
sesi pembelajaran hari ini. Langsung saja saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.